Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Pada Sabtu malam hari ini 26 Oktober 2024 sudah saya katakan Sabtu yang terakhir. Besok hari Minggu adalah minggu terakhir di bulan Oktober. Kita berterima kasih kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah pelihara hidup kita dari minggu pertama kita memasuki bulan Oktober. Saya ingat sekali, saya selalu berkata, minggu yang pertama ini, itu tanggal 6 saudara, 6 Oktober ya, 6, 13, 20, 27. Besok tanggal 27 Oktober, betul, tanggal 6 Oktober itu minggu pertama. Sekarang tanggal 26, besok tanggal 27 Oktober adalah minggu yang terakhir. Kita berterima kasih kepada Bapa kita Tuhan Yesus, tanpa terasa akhirnya sampai di penghujung minggu yang terakhir di bulan Oktober. Sabtu hari ini adalah Sabtu yang terakhir. Minggu depan, Sabtu depan bukan Oktober lagi. Terima kasih kepada Tuhan. Nanti Bapak Ibu ingat ya, saya katakan saat ini Sabtu yang malam terakhir. Minggu depan adalah Sabtu yang pertama di bulan November. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih pelihara kita sampai saat ini menjelang akhir Oktober, dan minggu depan kita masuk ke bulan November. Terima kasih kepada Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena cintanya Yesus yang luar biasa, membawa kita makin hari mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Sapanya Yesus satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Sabtu depan saya sudah ada di Jember saudara ya. Pelayanan saya Jember Jakarta. Terus baik rencana ke Israel sebetulnya, tapi Tuhan masih belum berkenan karena situasi perang, maupun ke Turki. Semua saya di dalam doa. Yang penting saya hidup sehat, sehat rohani, sehat jasmani. Selama aku hidup, aku melayani pekerjaan Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang setia dan menjadi pelaku firman Tuhan. Itu menjadi kerinduan kita bersama. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Nomor 622, kalau Bapak Ibu punya buku Tabernakel Glory, nomor 622 ini salah satu favorit lagu saya. Karena komitmen saya, aku mau hidup turut kehendak Tuhan. Karena sebentar kita baca firman Tuhan pada malam hari tentang perkawinan. Nanti saya mau terangkan 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 16. Supaya hidup kita benar di hadapan Tuhan. Hidup kita menjadi benar kalau kita mau turut kehendak Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam surat 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut kehendak keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Itulah firman Tuhan. Amin. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan,
dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, malam hari ini kuduskan hati kami, pikiran kami, mulutku Bapa. Sebentar kami membaca firman Tuhan. Ku serahkan hidupku hanya dalam tangan-Mu. Pakailah hidupku ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Mau cinta Dia lebih dari semua. Ampuni Bapa semua dosa salahku. Ampuni Bapa. Kami percaya malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus, pada malam ini diberkati Tuhan. Karena aku komit Tuhan, mau selalu hidup menurut kehendak Tuhan. Sebagai bukti cintaku kepada Engkau Bapa yang sangat-sangat ku cintai. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Menjadi komitmen kita bersama Bapak Ibu bersama saya. Ayo kita ikuti firman Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 2 dikatakan, supaya waktu sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Waktu sisa saya berterima kasih kalau sisa hidup saya terus setia sama Tuhan. Karena saya usia sudah 68, 69, mendekati 70. Dan dalam Mazmur 90 ayat 10, usia manusia antara 70 sampai 80. Berarti hidup yang sisa. Karena apa saudara? Saya makin menjauhi dari titik awal. Saya lahir 17 Agustus 1956. Makin mendekati dari titik awal, mendekati hari akhir. Tapi saya sudah minta sama Tuhan, kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Kalau Tuhan berkenan, saya minta rapture. Dalam nama Yesus, rapture dikuduskan hidup kita. Masing-masing Bapak dikuduskan. Hidup layak kepada Tuhan, yaitu hidup menurut kehendak Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus, sebentar kita baca 1 Petrus pasal yang ke-7 berkaitan dengan perkawinan ya. Supaya kita mau senantiasa sehat, rohani sehat. Jangan sampai kita hidup ngawur-ngawur saudara ya. Jangan menyimpang, jangan ikutin carpe diem. Kata firman Tuhan tadi, supaya waktu sisa jangan menurutin kedagingan, keinginan manusia. Kalau menurut keinginan kita mau hidup selamanya ya. Tapi kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan hidup di dalam dosa. Jangan seenaknya dewi. Jangan melanggar firman. Mari kita baca tentang perkawinan. 1 Petrus pasal 7 ayat 1 sampai 16, demikian firman Tuhan. Dan sekarang tentang hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Karena masalahnya Rasul Paulus, sudah saya sering katakan, Korintus ini orang yang pintar-pintar, orang kaya, orang mampu, sombong, dan banyak dosa zina, saudara. Banyak dosa cabul di Korintus. Maka Tuhan mengirim Rasul Paulus untuk menyampaikan berita tentang perkawinan. Karena mereka seenaknya sendiri dari bicara perkawinan dari zaman dulu sudah banyak ngawur-ngawur saudara tentang perkawinan itu manusia itu. Ya. Berikutnya saudara. Ya, jadi alangkah baiknya bagi laki-laki kalau ia tidak kawin, hidup kudus seperti Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus, menurut saya Rasul Paulus itu tidak kawin. Dari ayat pertama saja dia sudah katakan, dan sekarang tentang hal yang sama kamu tuliskan kepadaku, ada baik laki-laki kalau ia tidak kawin. Ya, ada berapa ayat yang mendukung itu bagi saya, pandangan saya pribadi ya. Tapi bagi hamba Tuhan yang ada berita lain, saya kurang jelas itu. Tapi kalau saya lihat kesimpulan saya, mari saya tunjukkan ayat-ayatnya nih sih. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suami sendiri. Nah, lihat, sudah bicara percabulan. Kemarin sudah saya tentang cabul. Karena di Korintus ini banyak mereka berbuat seenaknya sendiri. Dosa cabul tidak bisa masuk kerajaan surga. Ya sudah. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Jadi jelas satu-satu.
Suami satu istri. Dari sejak awal Tuhan tidak perintahkan itu. Ya, salah satu tulang rusuk menjadi seorang perempuan. Kalau saudara baca di dalam kitab Kejadian. Ini penting saudara ya. Saya mau baca Kejadian pasal 2 supaya jangan ngawur. Banyak orang poligami, saya nanya selingkuh, ya, ya bertindak sewenang sendiri di luar firman Tuhan. Memang di dalam Alkitab Daud, itu jangan tiru Daud. Tiru Daud yang positif. Daud ada sifat positif, ada negatif. Jangan tiru negatif. Amsal Sulaiman ada positif dan negatif. Setiap kita ada positif dan negatif. Ya, tapi kita ikutin positif. Ya, yaitu firman Tuhan katakan sini, firman Allah sudah diatur. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk di hati itu daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ayat 22. Dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Nah, perhatikan saudara. Seorang perempuan, bukan banyak perempuan. Tuhan berkuasa memang dari satu bisa banyak. Tapi di sini katakan seorang perempuan. Jadi jelas satu laki-laki, satu perempuan. Ingat saudara, tidak boleh selingkuh, tidak boleh satu laki-laki poligami. Itu di iman Kristiani, taat kepada firman tidak boleh. Perhatikan lagi. 1 Tesalonika 4 ayat 4. Itu seorang laki-laki, seorang perempuan. Di perjanjian lama sudah jelas satu laki-laki, salah satu tulang rusuk seorang perempuan. Jelas ya. Perjanjian baru disebut 1 Tesalonika 4 ayat 4 dikatakan supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Ini perkawinan itu merupakan suatu kudus di hadapan Tuhan. Karena Tuhan ciptakan Bapak Ibu kudus. Masalah kok kudus? Kudus kenapa? Laki karena Allah itu kudus. Tuhan itu Maha Kudus, maka ciptaannya itu pasti kudus. Benar, tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Karena Allah itu kudus. Laki-laki kudus di hadapan Tuhan. Perempuan ciptaan Tuhan sama-sama kudus. Maulah ketua, kalau sama-sama kudus, hiduplah di dalam kekudusan. Ya. Jadi jelas nih firman Tuhan. Jadi satu laki-laki, satu perempuan. Tidak boleh poligami. Itu di luar firman. Hendaklah suami memenuhi kewajiban terhadap istrinya, demikian pula istri atau suami. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi suaminya demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi istrinya. Jadi saling menghormati. Nanti saya mau baca firman Tuhan berikutnya. Saya mau baca dulu. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sudah itu hendaklah kamu kembali bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertahan arti nafsu kita. Ya, kalau ikutin dunia, maka dikatakan sini sementara waktu tidak boleh kita pisah lama-lama. Ya, harus selalu bersama seperti saudara dengan Tuhan Yesus. Pernah saudara pisah napas. Ya, napas tidak pernah kita berpisah dengan napas. Demikian dengan Tuhan, dengan istri sama suami istri. Sampai iblis itu seperti singa mengamuk, kalau saya baca di 1 Petrus 5 ayat 8. Maka kenapa termasuk hamba Tuhan juga bisa jatuh, pendeta bisa jatuh, masih manusia. Kalau tidak hidup di dalam firman, maka saya pribadi hamba Tuhan, kalau ada kanseling perempuan harus panggil istri, pendamping perempuan. Laki-laki, saya laki-laki pria. Jadi semua ada aturan main surah. Sebab iblis kita minta hikmah dari Tuhan. Sebab iblis itu seperti siapa mencari siapa bisa jatuh saudara. Ya, sebenarnya masalahnya manusia pertama kan sudah jatuh. Ya siapa kamu kata Tuhan, kata iblis. Ya Hawa bisa jatuh. Kan Hawa waktu itu jatuh pertama tidak bersama Adam. Ya, maka Adam dua-duanya jatuh saudara. Ya, maka oleh itu kita takut sama Tuhan. Tidak boleh ya. Jadi arti ikuti firman saja. Hal itu kukatakan kepadamu sebagai pelonggaran, bukan sebagai perintah. Ya, ini Rasul Paulus. Kalau Bapak ini kurang jelas dalam pemberitaan saya, bisa WA pribadi tanya tentang perkawinan. Saya tegas. Ya, ada tempoh hari di jemaat yang lapor kepada istrinya, suaminya selingkuh. Saya marah tuh, saudara. Tidak boleh diselingkuh. Cerai itu, putus itu perselingkuhannya. Tidak boleh. Saya bila perlu ketemu sama perempuan yang mengganggu. Sebab ini firman Tuhan, harus hidup kudus, tegas. Kalau bicara keselamatan kita tegas, terhadap dosa kita tegas, ya. Tidak boleh, namanya hidup itu harus tegas. Benci terhadap dosa, cintai kebenaran, cintai firman Tuhan. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Nah ini lihat ya, seperti aku Rasul Paulus ini. Seperti aku, tapi setiap orang menerima dari Allah karunia yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Jadi sesuai dengan Allah. Kalau menurut kedagingan, ya Rasul Paulus bisa nasihatin seperti aku. Apa yang berikutnya lihat ini?
Tapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Nah, ini ayat salah satu. Ya, di sini kan konteksnya tidak kawin. Jadi di sini Rasul Paulus juga tidak kawin di sini. Berikutnya lihat ini ya. Dalam keadaan seperti aku. Ayat 19, ayat 9. Tapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada bagus karena hawa nafsu. Jadi ini nasihat Rasul Paulus. Ya sila kalau tidak kuat. Ya sila daripada nafsu dosa. Ya silakan. Nah, terus ayat 10. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak. Nah ini alasan kedua. Ya, perhatikan. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku. Nah ini Rasul Paulus kata yang kedua ya. Tapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suami. Jadi ini konteksnya. Yang pertama Rasul Paulus ini menurut saya ini ayat ini memperkuat bahwa Rasul Paulus tidak kawin ya. Dan di sini yang kedua, seorang istri tidak boleh menceraikan suami. Jadi kalau ada perempuan buat istri menceraikan, tidak boleh sudah. Cerai itu dilarang sama Tuhan ya. Baca di dalam Malaki pasal 3 sama baca. Malaki pasal 3 ayat yang ke 15 saudara ya 16. Malaki pasal 3 16 dikatakan, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu, jangan berguna. Laki-laki jangan keras nama istrinya ya. Saya pernah terima viral itu, suami pendeta hamba Tuhan dengan istrinya viral. Ya ditandang, ngawur, bertobat itu, saya tegas itu. Ya, saya usia sudah 65, 69, 70 tahun. Kalau ada orang masih muda menambah Tuhan, saya marah besar itu. Tidak boleh. Hormati, saling hormati. Istri diciptakan sama Tuhan bukan untuk dipukul-pukul, tapi itu firman untuk saling mengasihi, hormati. Itu firman Tuhan ya. Jadi tidak boleh seenaknya ya. Dan jikalau ia bercerai ya, ia harus tetap hidup sama, tetap tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan. Jadi jelas konteksnya perceraian tidak boleh ya. Kepada orang lain, bukan aku Tuhan, katakan bukan Tuhan, katakan kalau ada seorang bersaudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan yang mau hidup bersama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Jadi kalau sampai waktu tidak cukup, saya akan lanjutkan besok tentang perceraian ini. Saya tidak boleh baca. Intinya yang pertama, tidak boleh cerai. Kan konteksnya ini, kalau suami tidak beriman atau salah satu tidak beriman, ya berdoa sama Tuhan. Makanya perkawinan itu menurut saya ya, harus tanya sama Tuhan. Banyak perkawinan itu bukan tentu dari Tuhan. Kalau KBDW milih sendiri, ya tempo hari saya nggak perlu sebut namanya. Saya ketemu hamba Tuhan, anak Tuhan, masa mudanya dia waktu menikah. Saya tanya, dia tanya sama, enggak ada tanya Tuhan. Ketemu di mana sih? Ketemu di nightclub. Lu kalau ketemu di nightclub masuk dari Tuhan. KBDW itu sesuai dengan nafsunya sendiri. Kalau sesuai dengan nafsu, Tuhan itu Maha Kudus. Tanya sama Tuhan. Seperti dalam Kolose pasal 3:17. Apapun yang kamu lakukan, perbuatan, perkataan, lakukan semua dalam nama Tuhan. Jadi tanya Tuhan. Maka dari bapak ibu yang punya anak, baik perempuan mau laki, mau cari pasangan, doa dulu sama Tuhan melalui hamba Tuhan. Doa Tuhan berikan petunjuk. Kalau yang laki-laki minta Tuhan berikan tulang rusuk siapa. Termasuk dari yang perempuan tanya siapa Adamnya Tuhan. Bagi tanya sama Tuhan, jangan kalbe dewi. Banyak dijodohkan, kalau jodohkan belum tentu dari Tuhan. Atau dia cari sendiri. Yang benar adalah apa? Tanya sama Tuhan. Yang melalui hamba Tuhan, tanya pokoknya. Semua andalkan Tuhan. Kalau andalkan Tuhan, saya yakin seyakinnya Tuhan pasti buka jalan, Tuhan berkati. Dan kalau ada seorang istri yang bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki itu mau hidup bersama dengan dia, jangan yang menceraikan laki. Tapi kalau sudah cinta, ya biarpun tidak beriman, ini firman Tuhan katakan. Tapi perlu nanti didukung oleh hamba Tuhan, counseling perlu itu. Ya didoakan supaya campur tangan, supaya nanti seorang yang tidak beriman, dalam nama Yesus saya sendiri sering itu. Ya kalau ada berita jemaat, pendeta minta tolong ini belum beriman, ya tapi dia cinta, ya sudah, saya akan doakan dan saya beritakan firman Tuhan. Akhirnya puji Tuhan dia percaya kepada Tuhan dan dibaptis. Dibaptis, dua-dua dibaptis, baru di dalam doa perbuatan nikah. Ya, jadi ada prosedurnya. Ya, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tapi sekarang mereka adalah anak kudus. Amin di dalam nama Tuhan. Maka dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi kudus kalau berdasarkan Tuhan Yesus. Tapi kalau orang tidak beriman itu mau bercerai, biar aja bercerai. Dalam hal yang demikian saudara atau saudara tidak terikat, tapi Allah memanggil kamu untuk hidup di dalam damai sejahtera
Ya, jadi jelas intinya. Kan manusia bandel minta cerai, silakan karena bandel. Tapi kalau ikuti firman, tidak boleh bercerai. Itu firman Tuhan ya. Ayat 16 yang terakhir, bagaimana kau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan engkau suamimu? Atau bagaimana engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak mau menyelamatkan istrimu? Mari, konteksnya di sini, hidup dalam damai sejahtera. Suami harus selamat. Saya keluarga berdoa sama Tuhan supaya saya rapce bersama istri, bersama anak saya. Keluarga dikuduskan. Keluarga yang keluarga ilahi. Ya, tidak boleh cerai dan hidup di dalam firman Tuhan. Pokoknya sekarang hidup di dalam firman Tuhan. Ya, seperti dalam Malaki pasal 3 ayat 15. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apa yang dikehendaki kesatuan itu keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan jangan orang tidak setia terhadap istri dari mana mulai. Mari bapak-bapak, setialah dengan istri dari saat ini sampai Yesus datang. Ya, sampai kita berjumpa dengan Tuhan, kecuali maut yang memisahkan. Tetap cinta Tuhan, hidup di dalam kekudusan. Ya, sebagai terakhir saya kasih di dalam Ibrani pasal 13, saudara. Ibrani pasal 13 ayat 4 tentang perkawinan harus kudus. Ayat yang keempat, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencermarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pecini akan diambil. Jadi jelas tidak boleh kotor, tidak boleh cabul, tidak boleh berzina, tidak boleh hidup di dalam kenajisan, tapi hiduplah di dalam kekudusan, penghormatan, takut sama Tuhan, sehingga hidup kita layak nanti di hadapan Tuhan. Suami istri berkenan sama Tuhan, sehingga kedua-duanya hidup kudus, hidup berkenan sama Tuhan, menurut kehendak Tuhan, sehingga nanti masuk dalam kerajaan surga. Kalau ada yang kurang jelas, karena mengingat waktu Bapak Ibu bisa WA saya akan jelaskan betul. Karena saya sebagai hamba Tuhan punya kewajiban terhadap keluarga-keluarga, supaya kerinduan setiap keluarga kita diselamatkan, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau mau turut kehendak Tuhan, ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Tuhan Yesus lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ikuti hidup menurut kehendak Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin.